Assalamualaikum sahabat Muhammadiyah, sebagai disclaimer video ini berisi pengetahuan yang harusnya diketahui oleh kader Muhammadiyah, karena banyak fakta sejarah yang bisa kita ambil. Sebagai gantinya, saya yakin di akhir video nanti, kita akan bangga menjadi kader Muhammadiyah, dengan catatan, kalian lalui video ini tanpa di-skip. Kalimat Fastabiqul Khairat merupakan semboyan perwakilan kader muda Muhammadiyah dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan. Tahukah sahabat, asal-usul semboyan ini dimulai setelah 8 tahun didirikannya organisasi Muhammadiyah. Pada masa 8 tahun tersebut, beberapa perkumpulan ikut juga diresmikan. Seperti Perkumpulan Aisyah pada tanggal 22 April tahun 1917 dan Perkumpulan Hizbul Wathan pada tanggal 20 Desember tahun 1918. Perkembangan dari perkumpulan tersebut berkembang dengan sangat baik, sehingga adanya kekhawatiran akan timbul persaingan di antara satu sama lain yang mengakibatkan perpecahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka ada usulan dari anak-anak muda untuk membuat bidang-bidang kegiatan Muhammadiyah untuk menjalankan aksi dalam memajukan Muhammadiyah dan kemaslahatan umat. Maka, pada tanggal 17 Juni tahun 1920, diadakanlah sidang istimewa, yang dihadiri oleh, lebih kurang 200 anggota Muhammadiyah, dan simpatisan. Di sidang tersebut, diresmikan 4 bidang-bidang. Pertama, Hufbistur Muhammadiyah bagian sekolah, diketuai Saudara Haji Muhammad Hisyam. Bidang kedua, Hufbistur Muhammadiyah bagian tablik, diketuai oleh Saudara Haji Muhammad Fahrudin. Bidang ketiga, Hufbistur Muhammadiyah bagian Taman Pustaka, diketuai oleh Saudara Haji Muhammad Mohtar. Sedangkan bidang terakhir, Hufbistur Muhammadiyah, bagian Penolong Kesengsaraan Umat, diketuai oleh Saudara Haji Muhammad Suja. Tepuk riuh pun menggema, dalam persidangan tersebut, Sang Kiai Ahmad Dahlan, yang memimpin persidangan, mulai menanyakan, apa saja rencana kegiatan, yang nantinya mereka kerjakan. Saudara Hisyam, sebagai ketua bagian sekolah, mengatakan, bahwa, saya akan memajukan, pendidikan dan pengajaran, sampai dapat mendirikan, gedung Universitas Muhammadiyah, yang dapat mencetak, sarjana-sarjana Islam, dan mahaguru, guna untuk kepentingan umat Islam. Jawaban tersebut, diikuti dengan gemuruh, dan tahmid oleh peserta sidang. Selanjutnya, Saudara Fahrudin bagian tablik, menyatakan bahwa, saya ingin membangun, langgar dan masjid, yang belum ada pengajian dan ibadah, untuk umat Islam setempat. Lalu saya juga ingin, menyelenggarakan madrasah mubalighin, untuk mencetak ulama-ulama yang ulung, sehingga cahaya Islam, memancar menerangi semesta alam. Gema tahmid pun bergema, dalam persidangan tersebut. Bidang ketiga adalah, bagian Taman Pustaka, yang diketuai Saudara Mohtar mengatakan, saya akan menyiarkan agama Islam, dengan membuat selembaran, atau majalah bulanan secara berkala, yang berisi tentang pelajaran dan pendidikan Islam, yang ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan membuat taman bacaan, yang hanya menyediakan buku-buku, yang mengandung pelajaran Islam saja. Tentu saja jawaban ini, membuat antusias para peserta sidang, terpukau, disambut dengan tepuk tangan, dengan riuh dan gembira. Hingga dilanjutkan, pada bidang yang terakhir, bagian Penolong Kesengsaraan Umat. Saudara Sujak, sebagai ketua bidang tersebut mengatakan, saya ingin membuat rumah sakit, untuk melaksanakan pertolongan kepada umat. Tentu saja, perkataan Saudara Sujak tersebut, menggemparkan para peserta sidang. Mereka beranggap bahwa, perkataan tersebut melambung angan, kalau kita bilang sih terlalu tinggi, pada zaman saat itu. Sang Kiai Ahmad Dahlan, sebagai pemimpin sidang, tetap tenang dan bijaksana. Beliau tidak ikut serta tertawa, bahkan beliau memberikan isyarat dengan tangannya, agar para peserta sidang tetap tenang. Sang Kiai pun memberikan kesempatan, kepada Saudara Sujak, untuk melanjutkan rencananya. Hendak membangun apa lagi, kata Sang Kiai. Sujak pun berkata, ingin membangun amhuis dan wishuis. Mendengar perkataan Sujak, gelak tawa dari peserta sidang pun, tak tertahan lagi, ada yang berkomentar meledek, ada juga yang celetuk, kata-kata aneh apalagi itu. Kata amhuis bisa diartikan rumah miskin, sedangkan kata wishuis bisa diartikan rumah yatim. Inilah yang ingin dibangun oleh Saudara Sujak. Jam 12 malam,
Sidang istimewa tersebut selesai. Sang kiai sangat merasa lega, dari keempat anak muda tersebut, berharap agar organisasi Muhammadiyah bisa berkembang dan mempengaruhi orang banyak untuk saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang, usia Persyarikatan Muhammadiyah sudah memasuki 1 abad lebih. Eksistensi Persyarikatan Muhammadiyah kurang lebih saat ini 10.452 lembaga pendidikan, 457 rumah sakit, 318 panti asuhan, 54 panti jompo, 82 rehabilitas cacat, 6.118 masjid, 5.080 musola, 20.945.504 meter persegi tanah. Data sementara ini menunjukkan suatu kontribusi dan aset Indonesia yang sangat fantastis, yang diawali melalui mimpi dan gagasan dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan dalam memajukan Persyarikatan Muhammadiyah. Fastabikul khairat, begitulah pesan singkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk menonton video ini, semoga bermanfaat dan bantu kami mensubscribe channel ini agar bisa berkembang.